Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman kaman ala syahidina Muhammadin Ilazi tanhalu bihil uqadun wa tawarizun bihil gurafu wa tuqadu bihil hawaizu wa tunarun bihil rakaibu tanhalu hawadimin wa yustasqal wa mahamun wa biwazihil karim wa ala alihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tengok dulu siapa aja yang hadir pada live saya ini ya. Liza hanya ingin membahas sesuatu, ada dua ya. Liza bahas dua. Satu tentang ilmu sihir, satu ya. Sorry terjeda. Dan yang kedua adalah macam mana cara khusyuk di dalam sholat. Ini kebanyakan dari ilmu sihir atau ilmu apa ya, teluh atau guna-guna yang diserang melalui media sosial. Insya Allah saya akan bagi melalui ini semua. Kemarin saya sempat masuk ke live seseorang. Dia bahas ini semua. Dia bahas tentang ilmu sihir. Nauzubillah min dzalik ya. Kita coba dulu masuk ke live ini, dan silakan masuk ke live ini dan mendengarkan gitu ya. Insya Allah saya akan bagi sedikit aja. Dan dua, saya akan berbagi tentang pertanyaan teman-teman di media TikTok saya. Saya nggak tahu yang mendengar siapa, itu silakan masuk dan saya akan tunggu. Waktu saya nggak lama, mungkin setengah jam ya. Mungkin setengah jam saya akan berbagi sedikit. Oke, aku akan yang kedua aja itu membahas tentang ilmu sihir nanti. Ini aku akan membahas tentang 6 macam khusyuk dalam sholat. Dan ini menurut dari Imam Al-Ghazali ya, Ghazali ya. Ada 6 macam kunci khusyuk di dalam sholat. Oke. Yang pertama adalah yang dinamakan dengan hudul al-qalb. Yang artinya dari pertama itu bebaskan hati dari perkara-perkara yang tidak berkenaan dengan sholat, dan dari selain bacaan yang sedang diucapkan, kita membacanya dengan khusyuk. Jadi pikiran tentang dunia ini kena dihilangkan. Ya, kita khusyuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Bacalah bacaan itu di depan kita tuh memang ada Allah Subhanahu wa taala yang ada di depan kita. Jadi yang pertama dalam khusyuk dalam sholatnya itu tadi, kita khusyukkan diri bahwa kita sedang berhadapan sama pencipta kita. Nah, seperti kalian berhadapan dengan RT, RW, kades apalah ya, ada tata krama, ada sopan santun. Nah, begitu juga kita ingin khusyuk di dalam sholat ini ada 6 macam. Ya, salah satunya itu tadi. Nah, bebaskan hati ini tentang dunia. Satu hal aja, kita betul-betul duduk satu orang menghadap Allah. Itu yang perkara yang selalu Rasulullah SAW lakukan. Satu. Dan yang kedua adalah tentang yang dinamakan tafahum. Ya, yang kedua adalah tafahum. Nah, artinya tuh di samping hati mengikuti bacaan. Jadi yang kita baca itu kita hayati, kita betul-betul ucapkan. Dari pertama tadi hilangkan pikiran tentang dunia, yang kedua tentang betul-betul mengikuti apa yang kita baca. Ya, apa yang kita ucapkan, kalau bisa kita pahami apa sih yang kita baca itu.
dan hayati. Kalau bisa, kita membaca surah Al-Ikhlas, apa sih arti dari Al-Ikhlas itu kita hayati betul-betul. Karena yang kita hadapi ini adalah pencipta kita, bukan makhluk dari hamba-hamba Allah yang kita takuti seperti pejabat-pejabat. Takut sama pejabat gitu. Akhirnya kalian saking takut sama pejabat, kalian begitu sopan santunnya kepada manusia, kalian begitu sopan santun kepada orang pejabat-pejabat tinggi. Ketemu sama gubernur, bupati, kalian hormat banget. Sedangkan kepada Allah Subhanahu wa taala kalian hanya acuh. Ya. Itu yang pertama tadi, hilang khusyuk di dalam sholat itu satu hal. Yang pertama, hilangkan dulu pikiran tentang dunia. Waalaikumsalam Marcel. Itu yang kedua tadi, hayati apa yang kita baca dari surah Al-Fatihah, surah pendek yang kita baca, hayatin. Jadi nggak usah pikiran tentang dunia yang lain. Nah, itu yang pertama tadi yang dinamakan hudur al-qalb. Yang kedua adalah tafahum, menghayati. Nah, yang ketiga adalah takzim. Apa sih itu takzim? Nah, takzim itu artinya, astagfirullahaladzim, ini orang telepon ya, menyertakan rasa hormat dan rasa rendah diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, artinya gini, saat kalian sholat tuh kalian jangan pikiran ke kiri, ke kanan, ke depan, belakang, nggak usah. Itu cara kalian ingin khusyuk di dalam sholat. Seperti gini, kalian kerja, menghadapi pejabat kalian, atasan kalian pasti hormat kan. Nah, gimana cara menata diri agar hormat, bisa menghargai atasan kita. Begitu juga kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Gimana caranya Allah tuh suka. Anggap kita ini seorang sendiri. Yang kita hadapi adalah pencipta kita. Pencipta kita. Ya, jadi apapun kita curahkan hanya satu yang di hadapan kita. Jadi itu untuk cara kita biar khusyuk di dalam sholatnya. Nah, yang keempat adalah haibah. Apa sih haibah itu? Rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai kelanjutan dari rasa hormat dan rendah hati tadi. Jadi kalau kita merasa ingin sholat kita khusyuk, betul-betul ingin terfokus, ya kita takut sama Allah. Ya Allah, ya Tuhanku, takutnya gini, apakah sholat aku ini akan diterima ya Allah. Saking ketakutnya kita betul-betul khusyuk di dalam sholat itu, agar sholat kita yang kita lakukan nggak sia-sia. Nggak sia-sia apa yang kita lakukan ini, nggak terbuang. Udah capek sampai sholat tapi pikiran saat Allahu Akbar, Masya Allah, besok aku mau kemana. Jangan pikirkan itu. Hilangkan, coba latih diri kita untuk menghilangkan rasa itu semua. Insya Allah setiap manusia ada masalah. Cobalah luangkan satu masa untuk menghilangkan pikiran tentang dunia ini. Satu masa aja. Oke, yang kelima, raja. Maksud dari raja itu, anggap kita berhadapan dengan pejabat tinggi. Sholat tuh anggap, karena Allah adalah pencipta kita, lebih dari segalanya. Jadi anggap dunia ini sudah tak ada, yang kita hadapi adalah pencipta. Raja seperti kalian, ingin ketemu gubernur, gimana caranya supaya gubernur itu bisa melihat saya? Gimana caranya gubernur itu bisa menghormat bagi saya sesuatu. Nah, begitu juga kalian ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala, bagaimana Allah tuh bisa menerima apa yang kita lakukan seperti sholat. Seandainya Allah sudah menerima, betapa senangnya. Tidak perlu apa yang kita pinta jangan terlalu banyak. Satu hal tentang dosa, Allah Maha tahu apa yang kita pinta, kita tak usah ucapkan. Allah Maha tahu apa yang kita inginkan, Allah Maha tahu. Allah tuh Maha Raja di raja. Kalian takut kepada presiden, kalian takut pada gubernur, kalian takut pejabat-pejabat tinggi, pada polisi, tapi kalian tidak takut sama Allah, sama aja bohong. Itu aja kunci pertama dari 5 supaya sholat kita khusyuk. Dan yang keenam tadi, kenapa gimana lagi sholat kita agar khusyuk, yaitu yang dinamakan dalam bahasa Arabnya haya, yang artinya rasa malu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tanamkan rasa malu kita pada Allah. Ya Allah, selama aku hidup ini saya banyak berbuat dosa. Sedangkan tahu ya Allah, dunia ini hanya sementara bagiku. Kenapa dengan congkak dan sombongnya aku tidak pernah melakukan apa yang Engkau perintahkan ya Allah. Begitu bangganya aku dengan dunia ini, begitu bangganya aku cari uang sehebat-hebatnya, ingin percaya diriku sendiri, sehingga aku lupa apa sih kedudukan aku sebenarnya di dunia ini. Itulah ya, hanya 6 kunci agar kita khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita dalam bahasa Indonesia aja, yaitu 1, bebaskan hati dari
hal dunia saat kita sholat. Satu. Yang kedua itu hayati apa yang kita baca. Hayati apa yang kita baca. Jadi saat kita baca itu kita hayati. Jangan terlalu cepat. Seandainya kita dalam keadaan kerja, oke, kita kerja, kita posisi sangat sempit. Allah Maha tahu, wahai sahabatku semuanya. Jadi kalau ingin baca ya nggak usah yang panjang-panjang, ayatnya cukup. Qul huwallahu ahad, Al-Ikhlas, insya Allah Allah Maha tahu. Tetapi jangan untuk selamanya. Saat ada masalah senggang ya bacalah sedikit panjang bacaan tuh. Macam tuh. Nah, yang keempat adalah menyertai rasa hormat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu tadi fokuskan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang kita dalam keadaan masih sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang keempat, tanamkan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanamkan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar sholat kita khusyuk. Khusyukkan diri kita kepada Allah. Kita hanya diminta 5 waktu, wahai sahabatku. 5 waktu ini yang akan membawa kita ke dalam surga Allah. Ya. Jangan kalian cari harta dunia ini. Jika kalian tidak memanfaatkannya dengan baik, Allahu Akbar. Ya, saya seorang pendosa. Makanya dari itu, saya bukan merasa saya ini yang terbaik dari sahabat-sahabatku. Enggak. Kenapa saya tutup diri saya seperti ini? Ya, saya merasakan diri saya pendosa. Allahu Akbar. Aku nggak tahu masa laluku jelek ini. Aku nggak mau kembali seperti masa laluku dulu. Ya, aku ingin perbaiki diri. Nah, di saat aku memperbaiki diri, aku ingin mengajak sahabat-sahabatku semua. Ya, memang di dalam agama Islam ini banyak pantangan dan larangannya. Tetapi banyak yang bilang, "Ukti, sebenarnya media sosial dan mengupload foto itu benda yang sangat haram." Saya bagi tahu di zaman Rasulullah SAW dan pernah hadis riwayat Al-Bukhari itu mengatakan seperti ini. Upload foto itu sebenarnya hukumnya adalah mubah hingga menjadi haram dikarenakan kategorinya ada beberapa hal, yaitu karena kita update foto dedak aurat, buka-bukaan, sehingga foto itu bisa mengawali hawa nafsu lelaki. Nah, kalian tidak tanpa kalian sadari, ketika kalian updatekan foto secantik-cantik kalian punya, ketika Allahu Akbar, bukan merasa saya yang terbaik ya, gitu. Kita meninggal dunia, Allah cabut nyawa kita, kita nggak tahu FB kita apa sih kuncinya, TikTok kita apa sih kuncinya, tapi kalian sudah mendedahkan diri, aurat kalian kemana-mana. Nah, itu yang dinamakan dosa jariah ya. Atau jangan tidur dulu. Itu yang dinamakan dosa jariah yang kita lakukan. Dosa itu terus berjalan sampai kita tiada nanti di alam kubur. Banyak masa itu di pesantren apa saya nggak tahu ya, ini kenyataan dan real, saya katakan bukan ingin menakutin. Real, ketika ada seorang wanita yang sangat-sangat cantik meninggal dunia. Ketika dia meninggal dunia itu, dia selalu update kan FB, IG, TikTok, apalah media apa, pokoknya media sosial ya. Dia updatekan ke foto keseksian dia, kecantikan dia, sehingga Allah panggil dia kehadirannya dan meninggal dunia. Di saat itu di kosan itu ramai banget. Setiap sahabat-sahabatnya bermimpi. Hanya apa dia yang minta? Dia inginkan kepada sahabatnya untuk menghapus semua foto-foto, karena dengan foto-foto itu dia tersiksa di alam kubur. Allahu Akbar. Maka dari itu wahai sahabatku, aku bermain TikTok. Saya Ukti Lisa bermain TikTok bukan untuk tunjukkan diri yang terbaik atau apa enggak. Tujuan saya hanya satu, ingin mengajak para teman-temanku khususnya dari kaum saya Hawa untuk menutup aurat. Bukan berarti untuk seperti saya, enggak, saya enggak ngajur ke seperti saya. Kenapa? Memakai nikab atau cadar ini hukumnya sunnah, memang sunnah tapi mendekati kewajiban. Karena apa? Wanita adalah sumber fitnah yang terbesar di dunia. Jangankan yang berhijab aja dibuat untuk hawa nafsu lelaki. Nah, bernikab aja bisa begitu, bagaimana orang yang terbuka aurat? Ya, wahai wanita, dulu di zaman Rasulullah SAW, wanita ini sangat hina. Ya, bahkan
Orang tua dulu ketika melahirkan anaknya seorang wanita, tetapi mereka sangat-sangat malu sehingga Rasulullah SAW mengangkat derajat wanita semulia-mulianya. Tetapi wanita itu sendiri yang di zaman sekarang menjatuhkan harga dirinya sendiri. Padahal dulu Rasulullah SAW sangat mati-matian untuk mengangkat derajatnya seorang wanita. Tapi di zaman kita yang modern ini, mereka mulai menjatuhkan diri mereka masing-masing tanpa mereka sadari. Dan apa yang kita buat di dunia ini, makanya wahai sahabatku, akan kita tuai nanti ketika kita meninggal dunia nanti. Jangan sampai apa yang kita buat di dunia ini menyesal ketika kita meninggal dunia nanti. Ya, dan yang kedua tadi aku membahas tentang ilmu sihir ya. Allahu Akbar. Gini, ada 2 kunci kalian ingin agar kalian tidak terkena ilmu sihir. Ada 2. Ya. 1, jangan pernah tinggalkan sholat. Jangan pernah tinggalkan sholat, ya. Yang kedua, jangan pernah tinggalkan sholawat Rasulullah SAW, sholawat Nabi kita. Di dalam sholat kita lakukan membaca Al-Quran, bersolawat setiap hari, dan kalau bisa kita menjaga wudhu, air wudhu. Setan itu tidak akan pernah bisa masuk. Ketika kalian merasakan aneh di tubuh kalian, ambillah air wudhu, berwudhu. Setelah kalian berwudhu, bacalah surat Anas dan Al-Ikhlas, insya Allah. Nah, begitu aja ya. Saya ingin berbagi 2 makalah ini, terlalu panjang sih sebenarnya. Kemarin aku masuk ke lab seseorang, di situ mereka membahas tentang ilmu sihir. Allahu Akbar, aku didepak langsung, aku dibisukan, aku ingin berkomentar. Ya, aku ingin berkomentar, ternyata mereka tidak mau, alasannya macam-macam, katanya ada makhluk halus ya. Dia tidak mau saya berkomentar, bahkan saya masuk ke live TikTok kotak itu langsung dibisukan ya, nggak bisa masuk. Allahu Akbar. Berhati-hatilah wahai sahabatku, media sosial ini banyak orang ingin melakukan kejahatan ya. Kalian boleh melakukannya tapi berhati-hati, jaga diri kalian baik-baik ya. Jaga diri kalian baik-baik, insya Allah. Insya Allah. Saya pun bermain TikTok ini sengaja bukan ingin uploadkan diri saya yang terbaik atau merasa ingin dipuji, enggak ya. Tujuan saya hanya satu, ingin mengajak kalian untuk menutup aurat kalian dengan baik. Ya, hati-hati, jangan sampai dedak aurat ya sahabat-sahabatku semua. Jangan sampai aurat kalian itu mengundang hawa nafsu para lelaki. Gitu. Oke, sekarang Lisa, terima kasih banyak sudah mengikuti dan follow Lisa. Salam persahabatan selalu, salam ukhuwah Islamiyah. Maafin Lisa jika ada komentar Lisa yang salah atau pembagian ilmu yang Lisa sampaikan itu salah. Lisa minta maaf banget karena Lisa juga manusia ya, yang penuh dengan dosa. Jangan merasa oh Lisa tertutup seperti ini paling baik. Enggak, aku tertutup seperti ini karena aku menutupi aib-aibku dan dosa-dosaku. Aku terlalu banyak dosa sahabatku semuanya. Jadi nggak usah takut kalau kalian ingin sharing agama atau apa, silakan ya. Apa yang namanya truk-truk yang dulu, jahat dulu, aku sudah laluin. Jadi aku nggak merasa yang terbaik dari kalian. Kita sama aja, cuma casing kita aja yang berbeda gitu ya. Kita sama aja pendosa. Jadi nggak usah merasa masa komentar atau apa, ya Allah ukti gini, aku merasa malu. Enggak, kita sama. Tujuan saya bermain TikTok pun ingin mengajak kalian ke jalan kebaikan, enggak yang lain. Kenapa aku sampai bermain TikTok? Kenapa aku menggunakan FB dan IG dengan upload foto? Sampai saya dimarahi Pak Kiai, sampai saya dimarahi Ustadz saya, sampai saya dimarahi guru besar saya. Ya, bisa berhenti untuk upload foto. Aku banyak dihujat wahai sahabatku. Ya, aku akui, aku terlalu banyak dihujat, dihina, ya nggak apa-apa. Yang penting kataku, tujuan saya bismillah karena Allah Subhanahu wa taala ingin mengajak sahabat-sahabatku agar bermain TikTok dengan baik, jangan dedak aurat dan mengandung hawa nafsu yang buat dosa kita bertambah menjadi dosa jariah. Kita nggak tahu nyawa kita sampai mana. Kalau bisa handphone nih jangan buat kita jadi dosa yang besar, karena handphone, media-media sosial ini yang bisa
jadikan kita nih dosa bertambah-tambah. Nah, orang berhijab, bernikah pun kena fitnah, apalagi orang yang terbuka aurat. Ya, nah kadang ada yang hujat, saya hanya bilang kepada yang hujat, Masya Allah Ahi, terima kasih. Tetapi kalau saya bisa minta pada Ahi, tolong nasihati para saudara-saudara saya, khususnya para wanita yang dedak aurat di media sosial. Aku minta sangat-sangat, gunakanlah Ahi juga bermain TikTok, gunakanlah untuk sadarkan saudara kita di dalam bermain TikTok, media sosial dan semuanya kayak gitu ya. Jangan sampai dedak aurat ataunya tidur tau. Nah, jadi kayak gitu aja aku minta kepada kalian agar teman-teman kita yang dedak aurat itu tolong dinasihatin. Kalau saya sebagai wanita juga kadang nasihatnya, udahlah Ukti, kamu tuh iri lah apa macam-macam dia katakan ya. Nah, hanya dengan bantuan kalian, dan aku sangat berterima kasih banget. Kadang aku tengok kalian bermain TikTok secara tidak langsung, kalian menyentil wanita-wanita yang terbuka aurat. Allahu Akbar, subhanallah. Semoga apa yang kalian lakukan itu diganjar Allah Subhanahu wa taala dengan pahala. Yuk, bermain TikTok gunakan yang baik. Jangan gunakan maksiat. Oke, untuk semuanya, inilah live Risa yang bisa bagikan tentang khusyuknya sholat dan ilmu sihir tadi ya, serta meminta kepada sahabat-sahabatku agar menasihati semua saudara-saudara kita sama-sama ke jalan kebaikan ya. Oke, wa taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.